Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Muharram sebagai PM. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek website yang telah kami buat, yang dimana proyek ini adalah tugas dari mata kuliah RPL. Adapun nama proyek website yang telah kami kerjakan adalah Fashion Forward, sebuah website penjualan online sebagai media sarana promosi penjualan produk pakaian wanita maupun pria. Karena dengan diterapkannya sistem tersebut akan dapat memudahkan toko dalam mengelola proses transaksi penjualan. Untuk lebih lanjut, mari menyimak beberapa penjelasan dari teman-teman yang akan menjelaskan beberapa bagian dari proyek website ini. Baik, saya atas nama Yuling sebagai asisten PM. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Baik, langsung saja. Pada bab 2, landasan teori. Pada bagian deskripsi teori, ada beberapa teori yang kami gunakan. Yang pertama ada perancangan, dan yang kedua pengertian sistem informasi, dan selanjutnya HTML, dan yang keempat pengaruh kualitas website, dan yang terakhir penjualan. Pada bab 3, metodologi penelitian. Pada bagian jenis penelitian, ada beberapa metode yang kami gunakan. Yang pertama, ada metode pengumpulan data. Yang kedua, metode prototype, yang dimana suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan-kebutuhan informasi penggunaan secara cepat. Jadi, prototipe tersebut akan dievaluasi oleh pelanggan atau pemakai dan dipakai untuk menyaring kebutuhan. Pengembangan perangkat lunak model prototipe ini memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara mendengarkan keluhan pelanggan, dan tahap yang kedua memperbaiki prototipe mockup, yang dimaksud merupakan sesuatu yang digunakan sebagai model desain untuk mengajar demonstrasi dan evaluasi desain sistem. Dan tahapan yang terakhir, pelanggan menguji coba prototipe setelah web dibuat. Pengujian ini dilakukan dengan cara memasukkan produk yang akan dijual dan melakukan tes terhadap semua elemen yang ada. Baik, itu saja penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya atas nama Muhammad Yusrifal dengan NIM 2216120. Baik, saya salah satu perwakilan dari kelompok 1, yaitu yang bertugas sebagai programmer. Baik, di sini saya akan melanjutkan sedikit pembahasan dari teman saya. Langsung saja dengan secara singkat, untuk menghasilkan salah satu web yang telah kami buat, seperti contohnya ini, outfit of the day, yang dimana isinya salah satu outfit inspiration untuk orang-orang yang mencoba mengakses web ini. Di sini ada beberapa gambar-gambar untuk sebagai opsi atau sebagai inspirasi outfit sebagai inspirasi outfit bagi para orang-orang yang mengakses web ini. Point home di sini ada produk, about sedikit kata-kata terima kasih atau sambutan untuk orang-orang yang mengakses web ini. Terus ada kontak, ini kontak sedikit. Di sini kontak yang saya maksud itu sedikit referensi tempat penjualan barangnya. Di sini saya simpan di sini. Baik, kembali lagi kepada codingannya. Untuk codingannya langsung saja saya masih menggunakan style CSS, di mana untuk body di sini body untuk mengubah background atau latar belakang background ini, mulai body ini. Terus header untuk merubah latar belakang atau warna tulisan header dari web ini. Begitu seterusnya ada nav itu untuk navbar ini untuk mengisi home, product, about. Baik, langsung saja saya menuju ke proses pengisian gambar.
untuk proses pengisian gambar itu kita ada di main, home, terus kita pakai poin main ini untuk mengisi ini H1 outfit, itu untuk mengisi ini outfit inspiration dengan tulisannya itu ada di sini. Terus menuju ke gambarnya itu kita menggunakan div produk kontainer itu untuk kontainer gambarnya, terus ada produk card untuk card produknya yang ini, yang goyang-goyang ini guys, yang goyang-goyang ini. Terus untuk menambahkan gambar di sini ada image, img, src, gambar OOTD 5, alternatif produk dengan nama produk 1. Baik, ketika saya misalnya ganti di sini OOTD, ganti 6 contohnya, maka gambar di sebelah akan berubah. Nah, ini contoh untuk mengganti gambar. Sama halnya ketika saya hapus, misalnya saya hapus, maka gambar itu akan hilang. Seperti itu guys. Nah, saya tambahkan lagi tadi dari folder gambar, terus misalnya OTD 3 ya. 3 udah ada. 8 contohnya, 8. Ketika saya banyak dia muncul guys. Untuk section ID about ini, dimana gunanya ketika kita pencet about di web, maka langsung mengantarkan kita ke sini. Dimana about ini yang tadi isinya hanya kata-kata sambutan atau sedikit kata-kata rekomendasi lah. Dan yang section ID contact ini sama, dia maksud dari ini biar kita gampang guys, dari atas kontak langsung dapat referensi. Jadi kita tidak perlu lagi untuk scroll ke bawah. Nah, ini gunanya footer. Nah, di sini ada juga footer. Footer ini yang ini. Nah, ini merupakan footer. Sedikit kata-kata terima kasih atas para pengunjung web. Baik, mungkin itu saja. Apabila ada salah-salah kata yang sulit dimengerti, mohon dimaafkan. Saya lanjutkan kepada teman saya yang akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zilid Majar dengan NIM 222163. Sini saya akan menjelaskan prosedur penelitian dan hasil kerja kami. Prosedur hasil penelitian. Saudi 2015 berpendapat metode prototype atau prototyping model dimulai dari mengumpulkan kebutuhan pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan dibuat. Lalu dibuatlah program prototype figure. Pelanggan lebih terbayang dengan apa yang sebenarnya diinginkan. Program prototype ini dievaluasi oleh pelanggan atau user sampai ditemukan spesifikasi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau user. Tahapan-tahapan dalam metode prototype. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Pada tahap ini, analisis sistem akan melakukan studi kelayakan dan studi terhadap kebutuhan pemakai, baik yang meliputi mode interface, teknik prosedural, maupun teknologi yang akan digunakan. Yang kedua, pengembangan prototype. Pada tahap ini, analisis sistem bekerjasama dengan program mengembangkan prototype sistem untuk memperlihatkan kepada pemesan pemodelan sistem yang akan dibangunnya. Yang ketiga, menentukan prototype. Apakah dapat diterima oleh pemesan atau pemakai? Analisis sistem pada tahap ini akan mendeteksi dan mengidentifikasi sejauh mana pemodelan yang dibuatnya dapat diterima oleh pemesan.
perbaikan-perbaikan apa yang diinginkan pemesan atau bahkan harus merombak secara keseluruhan. Yang keempat, penggunaan prototipe pada tahap ini. Analisis sistem akan menyerahkan kepada pemrogram untuk mengimplementasikan pemodelan yang dibuatnya menjadi satu sistem. Selanjutnya, analisis. Berdasarkan analisis, penulis menemukan permasalahan yang ada sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya media digital seperti website yang memudahkan pembeli untuk order. Yang kedua, masih minimnya media promosi, hanya mengandalkan brosur yang disebar untuk menyelesaikan masalah yang ada. Maka, penulis mengusulkan pembuatan sistem informasi penjualan berbasis web diantaranya. Nah, selanjutnya membuat sistem pemesan secara online sehingga memudahkan customer untuk order. Selanjutnya, membantu perluasan jangkauan pemasaran dengan memanfaatkan media website yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Mengimplementasikan perancangan sistem berbasis website. Selanjutnya, perancangan. Realisasi dalam pembuatan perancangan sistem informasi penjualan online dalam penelitian ini adalah dengan merancang sistem menggunakan Unified Modeling Language dan membuat sistem informasi penjualan online berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Selanjutnya, desain interface. User interface atau UI merupakan bentuk yang nampak dari sebuah aplikasi maupun website dan sebagai media interaksi antara program dengan penggunaannya atau user. Desain user interface atau UI adalah proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. Tujuan dari desainer UI adalah untuk membuat desain antarmuka yang membuat pengguna mudah untuk digunakan dan menyenangkan. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, desain interface yang telah kita buat ini. Nah, selanjutnya desain sistem atau UML. Pemodelan perangkat lunak dilakukan untuk memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem yang akan dibangun. Pemodelan ini menggunakan perkakas pemodelan Unified Modeling Language sebagai notasi pemodelan. Dalam perancangan sistem ini menggunakan activity diagram, use case diagram, class diagram, dan sequence diagram. Bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Ini adalah desain Unified Modeling Language atau UML. Nah, selanjutnya implementasi. Implementasi sistem merupakan tahapan penginstalan dan pengujian sistem baru yang diusulkan supaya sistem yang akan digunakan siap untuk dioperasikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan dari tahapan implementasi adalah menyiapkan semua kegiatan sistem sesuai dengan yang telah ditentukan. Tahapan implementasi sistem terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama ada implementasi pembuatan basis data, kedua implementasi form, yang ketiga pembahasan program, dan yang keempat uji coba sistem dan program. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rita Erlina dengan NIM 222160088. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian dan pemeliharaan pada website yang telah kami buat. Yang pertama ada pengujian. Setelah pembuatan web selesai, maka dilakukan uji coba terhadap website untuk lebih memastikan bahwa web berjalan normal tanpa ada kesalahan. Pengujian media ini dilakukan dengan cara memasukkan produk yang akan dijual dan melakukan tes terhadap semua elemen yang ada. Kedua, pemeliharaan. Yang pertama, pendahuluan.
Pada praktik ini, peneliti melakukan pemeliharaan terhadap website. Tujuan pemeliharaan ini adalah untuk memastikan kinerja optimal website dan mengidentifikasi serta memperbaiki masalah yang mungkin akan timbul. Yang kedua, lingkup pemeliharaan. Pada praktik ini, peneliti fokus pada beberapa aspek penting dalam pemeliharaan aplikasi website termasuk yang pertama, pembaruan keamanan, memastikan website tidak terkena virus. Yang kedua, pemantauan kinerja, memeriksa kinerja aplikasi website, termaksud waktu muat halaman, respons server, dan penggunaan sumber daya untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Yang ketiga, pengujian fungsional. Menguji berbagai fitur dan fungsional website untuk memastikan semuanya berfungsi dengan benar. Memantau keberlanjutan, memastikan website tetap berjalan tanpa hambatan selama pemeliharaan. Jika ada gangguan jangka pendek, pastikan waktu pemulihan secepat mungkin. Yang ketiga, hasil pemeliharaan. Berikut adalah hasil dari praktek pemeliharaan aplikasi website Fashion Forward. Yang pertama, pembaharuan keamanan. Tidak ditemukan kerentanan keamanan yang signifikan. Yang kedua, pemantauan kinerja. Waktu muat halaman rata-rata 20 detik. Yang ketiga, pengujian fungsional. Semua tautan berfungsi dengan benar. Kontak berfungsi dengan baik. Navigasi menu mengarah pengguna ke halaman yang tepat. Yang terakhir, tidak ada kesalahan atau masalah fungsional yang signifikan. Tempat dan waktu penelitian, hari dan tanggal, Rabu 15 Mei 2024. Waktu jam 8.30 sampai 10.15. Tempat di Lab Multimedia. Yang terakhir, alat dan bahan pada penelitian ini. Yang pertama, ada perangkat keras, laptop dan mouse. Yang kedua, perangkat lunak, sistem operasi Windows, web server, Visual Studio Code, bahasa pemrograman HTML, Browse, Mozilla, Firefox, dan Google Chrome.